سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Hamba Allah yang dimuliakan, kita masih melanjutkan tentang bab waris. Ada beberapa waris itu akan terjadi kalau rukun-rukun warisnya itu terpenuhi. Ada sholat, ada rukunnya sholat, ada rukunnya puasa, maka dalam waris pun ada rukunnya. Kalau rukun itu tidak ada, maka tidak akan terjadi waris. Yang pertama, ada yang mewariskan, ada yang mewarisi, ada hartanya. Kalau ada yang mati, nggak ada terjadi waris. Pengen warisan kok nggak mati-mati ya, terjadi waris-waris. Ada mati, tapi nggak ada yang mewarisi. Ada orang hidup sendirian, kaya sendirian, mati dewek, kubur dewek. Saking menghindarinya, mereka pengen gibah, pengen mamimah, pengen hasut sama orang, hidup di gunung sendirian. Padahal yang namanya manusia makhluk sosial. Saking pengennya terhindar dari ngerasain orang, jelekin orang, caranya adalah hidup menyendiri. Ya bagus, cuma lebih hebat lagi orang yang bermasyarakat. Karena di dalam bermasyarakat juga kita seimbang, kita bisa berbuat baik pun karena ada iblis atau syaitan, kita pun bisa berbuat buruk. Itu sudah menjadi sunnatullah, menjadi hukum alam juga. Maka kita patut mensyukuri. Ada yang mewarisi, ada yang mewariskan, dan ada harta yang ditinggalkan. Kalau salah satu ketiga ini nggak ada, maka tidak akan terjadi waris-mewaris. Kemarin kita sudah membahas bahwasannya ada angka keramat di dalam hukum waris itu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan seperdelapan, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan 2/3, dan ada yang mendapatkan 1/6. Dan masing-masing itu diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya sehingga lebih rinci dan lebih bisa dicerna oleh kalangan orang-orang yang sedang belajar ilmu fikih. Kadang-kadang yang bulat juga masih kita membaca begini doang, ini kalau kagak dijelasin sama ulama bulat. Masing-masing di sini jadi bagiannya dijelasin secara runtut, secara rinci. Siapa yang bisa bagian setengah untuk siapa saja, bagian 1/6 untuk siapa saja, dijelaskan di sini. Yang mendapatkan setengah ada 5 orang, 5 golongan. Salah satunya al-bintu, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nanti pun ada persyaratannya. Satu orang bisa mendapatkan bagian pasti, namanya zawil furud, mendapatkan bagian pasti. Satu orang bisa mendapatkan beberapa bagian. Oh, misalnya saya seorang ibu bisa mendapatkan berapa di situ? Seperempat sama itu istri.
Ibu nomor 6 kayaknya. Jadi seorang ibu itu bisa mendapatkan sepertiga, juga bisa mendapatkan seperenam. Nanti disitu rinci kapan dia bisa mendapatkan sepertiga kalau tidak ada furu. Kalau nggak ada furu, keturunan, nggak ada anak bukan. Tapi kalau seorang si mayit itu anaknya tuh ketika mendapatkan keturunan, punya keturunan atau mendapatkan furu, maka ibunya yang ditinggal sama anaknya mendapatkan seperenam. Nah, itu satu orang bisa mendapatkan beberapa bagian tergantung ilatnya. Kita pertama saja tuh, bagaimana seorang suami, misalnya si fulan ditinggal istrinya, maka berapa pendapatan suami? Satu bisa setengah, yang kedua bisa seperempat. Setengah kapan seorang suami mendapatkannya? Ketika tidak ada keturunan. Pasangan suami istri belum ada keturunan, istrinya meninggal, maka suami berhak mendapatkan setengah. Tapi kalau sudah punya anak, beda lagi, mendapatkan seperempat. Jadi ini semuanya rata-rata setiap ahlul waris yang sudah tercatat dari 17, 10 laki-laki dan 7 perempuan ini, satu orang bisa menjadi berbeda-beda tergantung ilatnya ini. Nah, ada 5 golongan kemarin sudah kita membahasnya yang paling kuat dan tidak bisa termahjub. 5 golongan ini kalau ada, maka yang lain berarti 12 yang lainnya tidak akan mendapatkan waris. Satu orang tua, ayah, ibu, kemudian suami istri dan anak. Ini 5 orang ini, misalnya suaminya mati, yang berhak siapa? Yang kedua orang tuanya, istri dan anak-anak. Kalau ini ada, maka yang lain terhijab, dikurung kalau bisa dapat. Yang mamanya, yang saudara kandungnya, yang lain-lainnya deh kagak bisa mendapatkan harta warisan karena termahjub oleh 5 orang ini. Nah, ini adalah yang paling kuat. Baru kalau misalnya orang tua kagak ada, baru naik. Oh, Ustadz nggak ada, orang tuanya nggak ada nih. Oh, kakeknya yang dapat. Kakeknya ke atas, bapaknya, kakeknya, kakek terus begitu. Oh, sebatilah meninggal, anaknya laki-laki meninggal, jatuh ke cucunya, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus jalur laki-laki kuat, baik ke bawah maupun ke atas itu kuat seandainya tidak termahjub dengan yang tadi. Kalau nggak ada orang tua, kalau nggak ada anak yang lain terus sejajar, maka dia akan mendapatkan harta warisan dari situ. Seorang suami tadi zauj mendapatkan berapa? Ada 2. Dia bisa mendapatkan setengah, juga bisa mendapatkan seperempat. Kapan seorang suami mendapatkan setengah? Kalau nggak ada keturunan, kalau nggak ada seorang anak, maka suami mendapatkan harta warisan yang dari istrinya setengah. Tapi kalau dia punya keturunan, maka akan mendapatkan seperempat. Ini rumus sudah. Kalau hafal ini terhitungnya gampang. Adapun untuk seorang istri ketika suami meninggal, maka pun dia bisa mendapatkan seperempat atau seperdelapan. Istri bisa mendapatkan seperempat kalau dia belum punya keturunan atau furu.
Seperempat ketika tidak ada furu atau keturunan, seorang istri bisa mewarisi mendapatkan bagian 1/8 kalau ada keturunan. Berapa bagian anak? Bagian anak laki-laki ini jatuhnya asobah. Asobah binafsihi, sisa. Paling gede yang tersisa. Kemudian bagian anak perempuan, ini bagian anak perempuan ini bisa 3 bagian. Bisa seorang perempuan itu mendapatkan 2/3, kemudian mendapatkan setengah. Yang ketiga bisa mendapatkan asobah bil ghair. Seorang anak perempuan mendapatkan 2/3 dengan catatan apa? Anak perempuan tanpa jika dia anak perempuannya lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang, maka nih anak perempuan bisa mendapatkan 2/3. Kapan seorang anak perempuan bisa mendapatkan setengah? Sendiri. Ketika dia anak tunggal. Sendiri. Ketika dia anak tunggal. Anak satu-satunya ini nggak ada nih. Tidak ada nih. Ini anak 2 perempuan, anak apabila punya anak dua-duanya perempuan, maka ketika bapaknya meninggal, dia mendapatkan 2/3. Jika ada si mayit 2/3, dia sendirian mendapatkan setengah, dan dia mendapatkan asobah bil ghair ketika berbarengan dengan anak laki-laki. Tuh begitu, baru 1 orang macam-macam. Nanti ada catatan, ada syarat-syarat. Begitu juga anak laki-laki, ini kuat. Ini dari jalur laki-laki. Kalau ini tidak ada, dia punya keturunan, maka ini yang dapat. Ini yang dapat. Ini anak perempuan, kalau ini kagak ada, ini dapat. Ini sudah turun, udah mati udah. Kalau LM memang udah mati udah. Gak ada akarnya, gak ada akarnya. Jadi di sini anak cucu laki-laki dari anak laki-laki, tetap ini asobah. Kalau ini nggak ada, tapi kalau ini ada, termahjub dia, terhalang sudah. Kalau ini ada semua, yang lainnya kagak ada. Saudara kandungnya si mayit suami kagak bisa, saudaranya istrinya kalau dia meninggal kagak bisa. Ini kalau ini ada udah, yang lain disisihkan semua. Makanya 5 orang ini adalah ahli waris terkuat yang bisa memahjubkan, menghalangi ahli-ahli waris yang lainnya yang jumlahnya 17 dengan ini. Nah, kita langsung ke ayat. Ini anak-anak laki-laki, anak perempuan daripada anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan harta kakeknya kalau ini nggak ada. Ini nggak ada. Termahjub. Berapa anak perempuan sama dengan dia bisa mendapatkan 2/3, juga bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan asobah bil ghair, juga mendapatkan 1/6. Coba keterangannya situ. Cucu perempuan dari anak laki-laki berapa di situ? Yang 1/6. Nah, kita juga belum hafal. Memang namanya ilmu Taurat ini harus ngapalin rumusnya. Ini rumus semua harus dihafalin. Jadi harus di luar kepala. Yang bagi ahli-ahlinya udah. Iya, 1/6. Berapa Pak Ji? Cucu perempuan.
ketika anak perempuan yang seperenamnya. Kalau ini kan sama. Kalau 2/3 karena 2 orang atau lebih, yang setengah karena dia anak tunggal sendirian. Kalau ashabul ghair dia beserta anak laki-laki. Ini beserta ini beserta ini. Kalau ini nggak ada, maka mendapatkan setengah kalau sendirian. Kalau dia berdua atau lebih, bertiga, berempat, tetap 2/3. Coba dicari yang seperenam. Jika sudah mengandung mendapatkan anak, soalnya sebuah ma'al baik jika hanya perempuan saja. Ketika apa? Ketika furuh hanya perempuan saja. Ketika furuhnya itu keturunannya itu hanya perempuan saja. Sekarang kita ke ayah. Ayah bisa mendapatkan 1/6 jika ada keturunan laki-laki. kemudian bisa mendapatkan 1/6 plus sisa, jika furuh hanya perempuan saja, dan bisa mendapatkan asoba. jika tidak ada keturunan. Nah, itu ya. 1/6 ketika keturunan laki-laki, seorang ayah. seorang ayah. 1/6 ketika Furuh hanya perempuan saja. hanya perempuan saja. Di si mayit tidak punya anak laki-laki, hanya perempuan saja, maka seorang ayah bisa mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Kemudian bagian seorang ayah itu 1/6 plus sisa, dengan catatan Ya, jika tidak ada keturunan. jika tidak ada furuh. Dan ketika seorang ayah mendapatkan asoba, dengan catatan, ayo, itu dibaca ayah itu. Bapak ya. Bagi bapak ini kan tiga bagian ini, 3 bagian. Pernah jika tidak ada keturunan laki-laki, Tidak ada keturunan laki-laki, hanya perempuan. sisanya 1/6 plus sisa, jika furuh hanya perempuan saja. sisa coba jika tidak ada keturunan. Jika tidak ada keturunan, baru mendapatkan asoba. Karena yang asoba ini pasti gede dapatnya, Pak. Ya. Yang asoba ini dapatnya paling gede, karena sisa itu mana. Dan yang terakhir adalah seorang ibu, bisa dia mendapatkan 1/3 dan juga mendapatkan 1/6. Kapan 1/3 itu didapat oleh seorang ibu? Tidak ada Ketika tidak ada furuh. Jadi kalau keturunan udah si mayit meninggal nih, maka orang tuanya ibu mendapatkan 1/3. Tapi kalau ada furuh, maka jatuhnya mendapatkan 1/6. Ini kalau ini sudah nggak ada, baru ahli waris yang lainnya baru bisa, Pak. Ini mati, ininya sudah meninggal duluan, ininya sudah meninggal duluan, baru ini yang dapat. Terus begitu. Kalau ini ke bawah, ini masih ada. Yang ke bawah itu terhalang, terhijab. Yang paling dekat ahli waris, yang paling dekat itu akan menghalangi ahli waris berikutnya. Ini masih banyak, Pak. Ini kalau anak laki-laki dari anak laki-laki, jadi cicit laki-laki, terus begitu laki-laki. Kalau udah perempuan udah terputus, kuat laki-laki. Ntar di sini ada saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan seayah, ada saudara perempuan seibu, seorang juga saudara seayah, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, ada saudara sekandung. Itu bisa terhalang semua karena adanya 5 orang ini, termasuk kakek di sini. Ini pun si mayat kalau sudah nggak ada seorang ayah, maka baru kakek mendapatkannya. Si kakek mendapatkannya. Dari seorang ayah bisa kakek, bisa nenek. Adapun dari seorang ibu
Ya, dari jalur seorang ibu itu hanya nenek doang. Dari ayah berhalang oleh Ya, bapaknya. karena berhalang nanti. Dari seorang mayit ini yang kuat siapa? Bapaknya, kakeknya. Terus jalur laki-laki lagi, ke atas jalur laki-laki kuat, ke bawah jalur laki-laki pun kuat. Dan jeda, kakek mendapatkan beberapa bagian. Ada kalanya 1/6, ada kalanya seorang kakek itu 1/6 plus sisa, dan juga mendapatkan asobah. Sedangkan nenek, baik nenek ini maupun nenek ini dapatnya adalah 1/6. Kapan itu syaratnya? Dibuka. Nenek dari ayah terhalang oleh ibu dan bapak. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu. Jadi seorang bapak bisa mendapatkan 1/6 jika ada keturunan laki-laki. Si mayit punya keturunan laki-laki anak. Saat bila meninggal punya anak laki-laki, maka seorang bapak mendapatkan 1/6. Seorang ayah mendapatkan bagian 1/6 plus sisa jika furuk hanya perempuan saja. Perempuan doang nih, nggak ada anak laki-lakinya, maka mendapatkan 1/6 plus sisa, sama kayak ini. Kalau ini ayahnya nggak ada, maka jatuhnya kakek, sama. Ketika ayah mendapatkan asobah, jika tidak ada keturunan yang tinggal ini kagak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka mendapatkan asobah. Contoh sekarang, kita ke contoh biar lebih paham lagi. Dan ya, seorang laki-laki meninggal. Seorang laki-laki meninggal, ahli waris, kemudian KPK. Seorang laki-laki misalnya, dia meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris berupa seorang ayah, ada bapak. Yang kedua, ahli warisnya adalah seorang ibu, masih lengkap nih. Yang ketiga, ahli warisnya adalah anak laki-laki. Yang keempat adalah 2 anak perempuan. Sekarang berapa bagian bapak? Coba dibaca dulu. Belum ada bapak ya? Pernah. Nah. Ada yang dipilih di grup. Udah. Telat berarti. Jadi bagian bapak ini 1/6. Kenapa seorang bapak mendapatkan 1/6? Jika ada keturunan laki-laki. Karena ada anak laki-laki. Maka 1/6. Padahal tadi bapak kan macam-macam bagiannya. Ada 1/6, ada 1/6 plus sisa dan asobah. Karena ada anak laki-laki, maka bagian seorang bapak mendapatkan 1/6 dari harta si mayit. Yang kedua, ibunya juga masih hidup. Berapa bagian dari seorang ibu? Adalah 1/6. Karena ada furuk, ada anak. Kemudian bagian anak laki-laki adalah asobah. Jadi anak laki-laki nggak ada ketentuannya.
asobah terus sisanya. Dan anak perempuan, 2 anak perempuan ini karena ada anak laki-laki, maka baginya pun asobah bin ghair. Kalau ini asobah bin nafsi, pasti asobah terus. Asobah bin ghair ini karena ada sebab. Kalau dia bersama anak laki-laki, maka mendapatnya asobah. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, dia 2 orang, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Kalau dia sendirian mendapatkan setengah. Lebih sudah rumusnya itu. Kalau hafal udah enak. Sekarang dari bagian-bagian ini, maka langkah keduanya harus mencari KPK-nya. Kalau dalam bahasa Arabnya mencari sihamnya. Berapa nilai terkecil yang bisa dibagi ini? Disamakan jumlahnya berapa Pak? Kira-kira 12 tadi. 12 KPK-nya. 12 dibagi 6 2. 12 bagi 6 2. Jumlahnya ini baru 4. Maka ini asobah dua-duanya. 2 tambah 2 4. Sementara KPK-nya 12. Ini harus sama nanti jumlahnya. Berarti sisa dari 12 dikurangi 4 berapa? 8. Ini 8. Jumlah 12. Harta yang ditinggalkan misalnya 300 juta. Bagaimana penghitungannya untuk dibagi ini? Sudah enak, udah jelas. Oh, ketika si mayit meninggal, bapak mendapatkan 2, ibu mendapatkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, asobah 8. Maka cara menghitungnya pertama adalah 300 juta dibagi KPK 12. Dibagi 12 sama dengan 25 juta. 25 juta tinggal dimasukkan. Oh, bagian bapak adalah 2 kali 25 juta sama dengan 50 juta. Bagian ibu 2 juga kali 25 juta sama dengan 50. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan digabung yang asobah dengan asobah bil ghair. 8 dikali 25 juta sama dengan 200 juta. Karena ini 2 orang perempuan dan 1 anak laki-laki, maka yang laki-laki mendapatkan 2, perempuan 2, 1, 2. Laki-laki dihitungnya 2, 1, 2. Berarti ada 4 orang. 4 orang ini tinggal dibagi. Oh, 200-nya dibagi 4 sama dengan 50-an. Yang 2 anak perempuan masing-masing 50. Yang anak laki-lakinya mendapatkan 100. Ini perhitungan yang begini. Ada contoh lagi? Bingung ya? Tetap punya harta. Orang rumah yang kita tinggal itu pasti, walaupun kita menghibahkan ketika hidup. Ketika kita hidup misalnya menghibahkan, biar kurang-kurangin warisan dan pokoknya saya punya anak 4, punya motorakan 8, udah bagi-bagi ente tuh, oh 2. Ini hibah karena masih hidup, masih sehat.
Di dalam pemberian hibah ini seorang ayah harus memberikan kepada anak-anaknya secara adil. Karena khawatir kan terkadang ada anak yang paling disayang. Oh, kalau ini anak yang paling disayang maka kebanyakan. Ini pun akan terjadi gesekan. Yang namanya setan kan selalu bisik. Nah, ente gak disayang tuh, saudara lu juga banyak banget. Akhirnya ribut sama. Satu, terjadi hibah karena dia masih hidup. Yang kedua, bagaimana dengan wasiat? Wasiat itu terjadi bisa dilaksanakan kalau di luar ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris itu nggak ada untuk materi, karena dia jelas mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan. Kecuali wasiatnya begini, untuk wasiat itu berlaku dilaksanakan di luar ahli waris. Misalnya, Tom, nanti kalau bapak mati itu kontrakan buat masjid. Nah itu baru wasiat. Begitu meninggal harus dilaksanakan bahwasanya itu kontrakan hasilnya plus kontrakannya menjadi penghasilan masjid. Tapi kalau lupain daripada dikasih emang buat kita aja tertutup. Sampai mana tadi lupain. Tapi kalau dia ngomongnya wasiat Tom, mumpung babe masih hidup, nanti kalau sudah mati tuh kontrakan dikasih abang tuh yang sono atau rumah sono dikasih empok lu, karena tuh yang paling banyak merehab duitnya empok lu. Kan ada begitu tuh. Maka ketika orang tuanya ini meninggal, ini bukan wasiat, tidak berhak untuk dilaksanakan. Itu jatuhnya sudah waris. Kecuali masih hidup, gak usah wasiat, langsung dihibahkan, Pak. Jangan ngomong wasiat nanti kalau sudah meninggal, gak bisa, gak berlaku untuk ahli waris. Jadi gak berlaku untuk ahli waris itu yang namanya wasiat. Mereka karena sudah berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Bisa lagi. Sekali lagi contohnya, ini misalnya siapa nih yang meninggal? Ustaz Fadilah. Ya. Amin. Istrinya 4 gimana? Tadi yang meninggal siapa tuh? Oh tadi nggak ada itunya ya? Tadi rencana musim, Pak. Yang meninggal misalnya tadi siapa? Seorang laki-laki meninggal seorang laki-laki. Yang penting ahli waris yang ditinggalkan itu satu istri. Benar, penting. Istri ahli warisnya. Yang kedua, si mayit masih punya ibu, bapaknya sudah nggak ada. Ibu. Yang ketiga, dia punya anak laki-laki. Kemudian sudah ini ahli warisnya. Suami meninggalkan harta 180 juta. Biar nyamain nanti, biar enak, gak ada koma-komanya. Berapa pendapatan si istri, berapa pendapatan ibu, berapa bagian anak laki-laki. Seorang suami meninggal, maka istri mendapatkan berapa bagian kalau ada anak. Berapa di situ? Berarti bagian istri adalah 1/8. Kemudian bagian seorang ibu adalah 1/6 karena ada furuk, ada anak laki-laki
dan anak laki-laki ini jatuhnya adalah asobah binafsi, karena pasti itu bagian dari seorang anak laki-laki. Kita ambil KPK-nya, berapa KPK yang paling pendek, yang paling mendekati, yang paling kecil adalah misalnya 24. KPK apa? Jumlah yang bisa dibagi ini dengan ini yang sama. Misalnya 8, 16, kemudian 23. Berarti 24. Ini kan sama. 6, habis 6, 12, 18, 24. Nah ini angka yang sama KPK ini. Yang bisa dibagi ini, dibagi ini. Ya, sama. Paham? 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 6, 4. Maka jumlahnya ini adalah baru berapa? 7. 24 dikurangi 7. 17 adalah asobah. Gede banget kan? Bagian apa itu? Antara KPK ini dengan jumlah siham ini harus sama, berarti 24 majmuk sihamnya. Ini sihamnya, ini majmuk sihamnya. Kalau sudah ketemu, tinggal dimasukkan. Oh, 100 harta yang ditinggalkan 180 juta dibagi 24 KPK-nya mendapatkan bagian berapa ini? 75 juta. Ya. Nah, betul kan tuh 75 juta? 7.500.000 ya, 7,5. Dan setelah harta yang ditinggalkan dibagi KPK-nya, maka hasilnya adalah 7.500.000. Maka tinggal memasukkan, oh bagian istri berapa? 3. Tinggal 3 dikali 7,5 mendapatkan 22,5 juta. Bagian ibu mendapatkan 4 dikali 7,5 sama dengan 30 juta. Bagian anak laki-laki adalah 17 dikali 7,5 berapa tuh? 127,5. Dan hasil ini harus sesuai dengan harta yang ditinggalkan. Mesti pas ini, mesti pas 180 juta. Ini adalah pembagian. Nanti kalau sampean sudah tahu itu bagian-bagian yang di situ, nanti sambil belajar, sambil ngasah otak. Oh misalnya saya mati, misalnya punya istri, punya anak, punya orang tua, sampai catat oh masih ada, saya masih ada bapak, berarti bapak dapat. Ibu sudah nggak ada, udah nggak dapat. Oh saya masih punya anak, ada anak, misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 4, tinggal dihitung. Anak perempuannya yang 4 itu hitungnya asobah bil ghair, karena ada anak laki-laki asobah. Makanya itu yang mendapatkan bagian pasti seorang ibu, seorang istri. Seorang ibu berapa tadi? 1/6. Seorang istri 1/8. Berapa misalnya harta yang kita tinggalkan? Oh rumah dihargain sekian, mobil dihargain sekian, kontrakan kalau dijual itu sekian. Di total jumlah harta yang kita tinggal nanti misalnya 1M. Bisa ngasah aja, ngasah otak, baru dimasukin.
Oh bagiannya sekian, ambil KPK, jumlah KPK-nya, sihamnya ketemu 3, 4, kemudian anak 17 baru dimasukkan. Oh harta 1M dibagi misalnya KPK-nya 24. Setelah 24 ketemu, maka dibagi 1M dibagi 24 berapa? Maka dimasukkan. Oh istri 3, ibu 4. Sudah ada gambar. Gampang. Cuma tinggal ngapalinnya ini. Yang penting kan ngapalin ini berapa ya? Ini berapa ya? Tapi kalau diasah terus, nggak usah orang lain, cukup kita aja. Misalnya saya punya anak, sudah nikah, tiba-tiba sudah saya kasih rumah nih. Kita punya anak saking sayangnya kita nih, kita kasih rumah karena sudah nikah, nggak enak. Sudah punya istri, belum punya rumah, kontrak-kontrak udah saya kasih rumah tuh, dibayarin. Nggak lama meninggal tuh. Anak kita meninggal. Itu kan kalau kita orang awam kan, berarti orang duit saya balik lagi. Padahal itu sudah dihibahkan untuk anaknya dan keluarganya. Maka kita nggak boleh ngambil hak anak karena sudah diberikan, sudah dihibahkan. Akhirnya apa? Oh istrinya, mantu kita diusir gara-gara ini kan yang beli bapak dulu. Padahal dulu sudah dihibahkan. Itu sama dengan itu memakan utahan kita sendiri. Orang sudah dikasih, sudah menjadi hak keluarga, harus ada bagian istri, harus ada bagian anak. Pun kita sebagai orang tua ada bagian dari harta yang disediakan, walaupun awalnya itu dikasih dari harta. Ya, ada yang tanya nggak sih? Sudah cukup. Kalau anak saya yang perempuan meninggal, saya belum. Anak perempuan itu punya anak laki-laki 5. Sampean punya anak? Ya, anak saya meninggal. Perempuan? Ya. Sampean mendapatkan harta warisan dari anak perempuan yang meninggal kalau punya. Pokoknya siapa yang meninggal duluan, maka ahli waris yang akan dapat. Sampai yang mau duluan, berarti yang dapat adalah anak sampean. Kalau yang duluan anak sampean dapat harta yang ditinggalin oleh anak sampean. Bagiannya ya. Paham nggak? Iya. Jadi dalam harta waris itu, siapa yang meninggal duluan, Pak? Bukan karena kita yang melahirkan, bukan karena kita yang mengadakan. Misalnya satu keluarga, bapak, ibu, anaknya jalan-jalan. Alhamdulillah, wa'idzubillah, tiba-tiba jatuh ke jurang. Mati semua. Begitu jatuh ke jurang ditemukan masih hidup. Masih. Dibawalah mereka ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, yang tinggal duluan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tinggal, oh orang kaya ini. Maka orang tuanya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh anak, termasuk saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Begitu 5 menit, ayahnya meninggal. Nah, ayahnya meninggal. Ini sudah mewariskan kepada ayahnya. Ketika sudah menjadi hak seorang ayah, ayahnya pun mewariskan kepada ahli waris yang lainnya. Di sini masih ada ibu, masih ada saudara yang almarhum ini, masih ada laki-laki dan perempuan. Setelah 5 menit lagi, anak perempuannya meninggal. Maka siapa yang dulu meninggal, maka mereka ahli waris yang mendapatkan. Bukan karena anaknya meninggal berarti harta kita nggak meninggal. Harta kita tetap, karena adanya waris itu ada yang meninggal dan ada harta yang ditinggalkan dan juga ada ahli warisnya. Ini harus ada semua. Kalau salah satu nggak ada, tidak akan terjadi waris mewaris. B. Kan di dalam pasangan suami istri itu kan ada yang dari istri kaya atau dari suami. Pertanyaannya, ketika itu dari
suami misalnya dapat warisan, otomatis kan buat keluarga juga. Ya. Apakah itu terakhirnya nanti kalau sudah meninggal semuanya atau ada salah satu itu menjadi warisan yang akan dibagi atau tidak? Itu adalah dari warisan, bukan dari harta ini. Kita dapat warisan dari orang tua kita. Misalnya istri saya dapat warisan dari Orang tuanya. Otomatis kan dia itu dapat. Iya. Nah, apakah warisan itu termasuk harta yang akan diwariskan nanti ke anak-anak kita? Iya, betul. Orang tuanya meninggal, ada harta warisan yang ditinggal. Anaknya Pak Jis dapat warisan, dapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Karena sudah jatuh harta waris itu, maka menjadi milik Haji Iskandar. Sudah milik Haji Iskandar dan milik keluarga. Tapi nanti jatuhnya, kalau nanti Pak Haji sudah nggak ada, maka jatuh waris itu, harta itu dihitung untuk ahli waris yang lainnya. Oh, ada anak yang dulu meninggal bapaknya. Nah, sekarang anaknya meninggal nih, masih ada ibunya dapat lagi dari harta anak yang ditinggalkan. Jadi bukan karena harta waris kemudian waris terus, enggak. Kalau sudah harta waris itu bagian kita, maka itu menjadi harta kita, dan ketika kita sudah mati, itu pun dihitung harta kita yang ditinggalkan untuk si ahli waris, bukan hanya si anak, tapi kedua orang tua yang bisa memajukan ahli waris yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau yang dimuliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan pada dalam saat benar menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kesilapan bisa diberi, setidak-tidaknya ini menjadi satu gambaran bagaimana kita menjalankan hukum Islam. Karena bagaimanapun yang namanya ilmu qawaid ini adalah ilmu satu-satunya yang sudah langka dan ditinggalkan oleh umat Islam. Padahal yang namanya perintah Allah, yang namanya agama Allah sudah menjadi ketentuan Allah, kagak bisa dirubah karena kasihan, karena nggak adil dengan anak laki dan anak perempuan. Seandainya kita merubah, kata para ulama, itu sama saja kita merubah sholat maghrib jadi 4 rakaat. Benar nggak kayak? Iya. Kita membedakan, kita merubah ketentuan Allah. Anak perempuan itu 1, anak laki-laki itu 2. Kemudian karena kasihan dibagi rata. Ini berarti merubah ketentuan Allah. Tetap hak waris, hukum waris dilaksanakan. Kalau sudah mendapatkan bagian masing-masing, baru tuh anak laki-laki, oh ya saya kasihan lah sama ente karena saya sudah banyak hartanya, nih buat ente saja. Itu baru setelah dibagi. Jangan belum dibagi rata. Ini yang berubah daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sholat yang tadinya zuhur 4 rakaat dirubah jadi 2 rakaat saja. Dan ini menyalahi aturan, dan salah satu ilmu qawaid ini yang hilang, artinya hilang adalah ditinggalkan oleh mayoritas umat Islam. Maka salah satunya ya paling aman, cepet-cepet mau masih hidup dihibahkan. Oh saya punya anak 6, biar nggak ribut, udah langsung bagi. Nanti setelah kita meninggal tinggal sedikit harta kita, itu baru dibagi lagi. Sisa dari harta yang kita tinggalkan, maka itu dibagi lagi nanti. Dan kebanyakan terkadang yang meninggal itu punya hutang, kagak dipikirin hutangnya, dibagi aja. Ini sama dengan menjurumuskan si mayit ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sebagai Tuhan harusnya apa? Kasihan. Oh, bapak saya punya hutang, ini punya rumah ini kira-kira dihargai berapa? Hutangnya 25 juta, semuanya kere-kere, hanya satu-satunya rumah. Maka rumah ini dibagi,
untuk melunasi daripada hutang-hutangnya. Lebihnya dari pembayaran hutang itu baru dibagi ahli waris. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qul ma qultu wa la nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha nahyu 'alaiha ta'ala insyaallah ta'ala amin 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 ya rabbal alamin Allahumma anfa'na bima 'allamtana Amin. wa yanfa'una Amin. wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa rizqan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa nabiyana wa iyyahum min al-sharri wal jahli wal dhulmi innaka 'ala kulli shay'in qadir Allahumma ansur ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin Allahumma ahlik al-kafara wal yahud wal musyrikin wal Amin. munafiqin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad Amin. wa ajilan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.